Bapak Ibu, saya itu punya prinsip begini. Kalau hanya gara-gara atribut dan pakaian yang kamu kenakan, orang menghinakan Islam dan dakwahmu, maka menggunakan atribut dan pakaian mahal hukumnya wajib. Saya di Jakarta, kalau ketemu pengajian sama teman-teman artis, saya tidak mau pernah berurusan apapun. Bila perlu tempat saya sewakan. Yang penting ideologi mereka selamat, agama mereka selamat. Saya punya pengajian di Tower 99, juraganya MS Group. Itu yang ngaji sama saya siapa, Bu? Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad Nagita. Kalau Lesti Bilar, Lesti Kejora, Rizky Bilar, enggak. Bukan, kalau dia ngaji sama saya, tapi dulu pas pernikahan, yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya. Saya masih ingat nasihat pernikahan artis yang saya nasihati. Selamat orang nyantri ya lurah baik. Melas temen. Kenapa, Bu? Bukan nangis. Bukan wangsul, lurah ngambekan. Nggak usah baperan. Oh, kita janda ya. Janda sering-sering karo selamat. Orang itu nggak usah baperan ya, Bu ya. Kayak kiai pengajian gak disuguh juga nggak baperan. Saya puasa. Ya ini ngaji puasa, jamai cangkeme mangan. Saya itu sampai hari ini masih tirakat, Bapak Ibu. Masih tirakat puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Lah hari ini pas jatah saya puasa Daud. Istri saya itu tanya sama saya begini, yang kan bojone ngayu ya. Pada keri kawis tua, kemenyek, kemakan meletek. Kok Abah itu puasa terus tuh ngapain tuh? Saya bilang, saya itu bisa seperti ini karena tirakatnya orang tua. Lah, kalau saya pengen anak saya, santri saya, jamaah yang ikut ngaji dengan saya ikut mendapatkan kemuliaannya, maka hari ini saya harus tirakat untuk mereka. Jadi kula saniki tasik gelem poso niku kula ndonga, muga-muga santriku, anakku, jamaahku kabeh sing tau melu ngaji karo aku, muga-muga pikantuk kamulyane. Amin. Termasuk yang si remeng. Amin. Jadi saya niat mengpuasa Daud sehingga apa? Panitia tidak repot karena saya tahu panitianya miskin anggaran. Anak gambus sudah dikasih amplop belum? Waduh. Kayak malah nganggo kacamata ireng kayak tukang pijet gitu ya Allah. Nah, sebelum lanjutkan baru PON. Terakhir tadi apa? Duit dirham. Masih ada 2 lagi. Ayo selawatan di sini. Ayo selawatan. Vokalisnya selamat ya. Siap. Ibu-ibu mau lagu apa, Bu? Joko Tingkir. Kok favorit temen ya, dimana-mana mintanya Joko Tingkir ya. Boleh nggak Gus nyanyi Joko Tingkir? Saya jawab boleh. Dulu Cak Percil itu dibully gara-gara nyanyi Joko Tingkir yang belain saya. Wong faktanya gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang Joko Tingkir menjadi terkenal. Orang tahu siapa Joko Tingkir. Joko Tingkir itu orang biasa tapi berguru kepada Sunan Kalijaga, kemudian menjadi raja di Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Tapi itu menghina, Gus. Menghinanya apa? Itu Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya di mana? Justru zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3, kopi, degan, dawet. Jadi nggak ada salahnya kalau Joko Tingkir ngombe dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah.
Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Lagian kalau ngombe dawet dianggap salah, Anda akan didemo sama bakul dawet. Bahkan kalau Anda dari ke Purworejo ke Kebumen, itu akan melewati namanya Jembatan Butuh. Itu ada dawet ireng Jembatan Butuh. Malah sama bakulnya disingkat Jembatan Butuh. Loh, iya bener tuh Pak. Purworejo ke Kebumen ada Jembatan Butuh. Disingkat ya itu singkatannya Jembatan. Kok saru ya? Kan bener Jembatan. Bisa oleh Joko Tingkir le. Nanti singkatnya dari Gus Miftah. Apa? Ngerti, baru ngomong nyuwun sewu saya tahu. Berarti cara ngemes kan tahu ngomong bang. Pakai nyuwun sewu segala. Ya kok infaknya mau sewu beriman. Sele, ayo panitia siap-siap kalau infak. Bu, engkau diset. Bayarnya murah jelas aja terus semangat ya. Mbaknya penyanyi nih, kau wis tua temen ya. Ayo panitia siap-siap. Bapak Ibu bawa dompet. Bawa. Kalau dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Ya dimasukkan 100.000 apa 1.000? Salah panitia nyuwun sewu ya. Kan kurang ajar temen. Nonton kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kunyuk napa kiai? Kunyuk. Jenengan lu ngajeni kiai napa kunyuk? Ayo panitia siap-siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana kotak infaknya belum jalan? Oh, itu Mbak IPPNU. Jangan lemu temen ya. Gede ini wetengi ya Allah. Aja lemu-lemu le. Ada penelitian rumah sakit di Jogja, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kayak dibuka di sini mau kayak pentil ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa fil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Tangan semua diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi'illah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jala Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin
tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Rawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minta kendang nyerok bisa? Kamu pura-pura kendang, mau ngibur Pak Slamet. Apa ya? Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat matur nuwun. Infak mat, infak. Insya Allah. Saya selamat kayak si Dene Inyong ya. Minum kopi rasanya nikmat, makan kentang juga ketelan. Mari ngaji dan bersok. Kendangin di goblok. Minum kopi rasanya nikmat, makan kentang juga ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari Pemalang untuk Indonesia, dari Pemalang untuk Indonesia. Selamat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Yang jelok kendangnya tok goblok. Bulannya ngapa melu-melu bae. Pak Slamet, pemusik itu yang paling pelit biola. Lah keprimen digesek dhewe durung aku dhewe. Ya Allah. Lanjut. Lanjut. Apa Bu? Sampai sore. Kamu enak ngaji sampai plak pluk plak pluk. Kan kencot. Lalu ala Nabi Muhammad. Sekoliwat lawe jelantah, sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah
Najan gagah manuke, najan gagah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jamu alas ning tengah sawah, woi limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Raine glowing, tungkae meletek. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep kanca. Apa malah kaline budak sing disayang matane picak. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Segera mengundang Gus Miftah. Pak Slamet lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Kok anak bojone iki ya? Bu Slamet. Kamu boleh perang. Numpang kira apa-apa. Mat, seseng undang dewe ya. Pak Lurah 2, tak kasih tahu. Lurah itu di mana-mana urusan sama polisi perkaranya satu, nguntal dana desa. Hati-hati ya. Kan aku sayang. Macem-macem ditangkap Pak Kusmin ya. Selamat batin dia ini asu. Loh, kalau saya nggak seneng sama Pak Slamet nggak tak garapi loh, Mat. Tapi saya yakin Pak Slamet ini orang baik betul. Maka saya berwasiat Bapak Ibu tolong Pak Slamet jangan dikubur sebelum mati. Allah. Pak Slamet tuh bersyukur saya bully karena termasuk orang yang terdolimi. Dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajab.
Makanya Pak Slamet kita bully sama berdarah-darah ya. Supaya doanya makbul, mustajab. Supaya dia berdoa nikah lagi qabul. Amin. Alah Pak Slamet lah ning kantor karo anak buah galak. Ning omah ketemu istri ini. Wong wadon dilawan. Jangankan lurah, kapolsek sama istrinya aja kalah. Gus Mutabek kalah matane. Oh. Lho Pak, sak pinter-pintere kiai Pak, dikitak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku gumun kok wong wedok. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Masa ya seneng karo Slamet. Selalu ala Nabi Muhammad. Wow wis pinter one open ene nemen-nemen itu sungguh-sungguh dene duit. Kemudian apa? Wasuhbatul ustadi oleh pituduhe guru. Oleh pituduhe guru. Salah satu kehebatan pesantren di Nahdlatul Ulama itu adalah bagaimana menjadikan kiai itu sebagai sentral. Karena kiai itu sebagai pusat rujukan sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kalau tidak mengetahui sebuah persoalan, tanyanya kepada kiai, bukan kepada Google, bukan kepada TikTok, bukan kepada Facebook. Lah sekarang takone ning TikTok. Begitu buka TikTok dijawab, begitu sulit, lupakan silit. Apa kayak gitu ya viral. Maka dikatakan apa? Al ilmu bila saykhin fasayhuhus syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Lah guru niku fungsinya kata Bapak Ibu. Makanya saya itu bangga banget gabung di NU karena konsep keguruan ini. Pak Kapolsek, Pak Lurah tak kandani. Guru itu bisa berfungsi sebagai mu'alim, bisa berfungsi sebagai mudarris, bisa berfungsi sebagai mu'adib, dan yang paling tinggi berfungsi sebagai murabbi. Minimal 4 hal ketika kita berguru. Guru berfungsi 4 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Ya tak copot. Kan aku malu. Moga-moga carry. Yo tangko maning. Pengajian amplop tipis kelangan berlian. Sombong amat. Salah satu fungsi guru nih. Saya kemarin pas Khaul Masyayikh Ploso itu sowan kepada Yaidah Jazuli, abaipun Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Ploso Kediri. Gus Kausar tanya begini sama Yaidah, Abah, Gus Miftah niku lak model kiai sing beda to, Bah? Piye? Gus Miftah niku penampilane keren. Barang-barang sing dienggo larang. Niku pripun, Mbak? Jawabane Yaidah napa jajan? Kudu ana sing wani kaya Gus Miftah. Soale Gus Miftah kuwi ngajine karo kanca-kanca artis, selebritis, pengusaha. Loh, aja dipadake karo kiai ini. Si remeng ya. Ya beda. Masa inyo ngaji karo artis sarunge nglinting. Ambune klembak menyan. Cangkeme gadulen bisa. Kayak Mbah Lebih. Lah, dilebene. Lebih diwonge. Terus balik anak wong mati Pak ya. Jadi ya beda Bu. Ini nyuwun sewu, ini semangat nyuwun sewu. Saya mau sampaikan ini bukan dalam rangka pamer, tapi untuk memotivasi ibu-ibu dan anak-anak supaya lebih bangga jadi santri. Bapak Ibu, saya itu punya prinsip begini. Kalau hanya gara-gara atribut dan pakaian yang kamu kenakan, orang menghinakan Islam dan dakwahmu, maka menggunakan atribut dan pakaian mahal hukumnya wajib. Saya di Jakarta, kalau ketemu pengajian sama teman-teman artis, saya tidak mau pernah berurusan apapun. Bila perlu tempat saya sewakan.
Yang penting ideologi mereka selamat, agama mereka selamat. Saya punya pengajian di Tower 99, juragannya MS Group. Itu yang ngaji sama saya siapa Bu? Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad Nagita. Kalau Lesti Bilar, Lesti Kejora, Rizky Bilar enggak. Bukan, kalau dia ngaji sama saya, tapi dulu pas pernikahan yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya. Saya masih ingat nasihat pernikahan artis yang saya nasihati. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, Via Valen, terakhir Yeni Inka, Deddy Corbuzier, Sabrina. Kalau pas Lesti Kejora sama Rizky Bilar yang nasihat pernikahan bukan saya. Jenengan gak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Pelajarannya cuma satu. Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing bener lemu-lemu kayak dia. Sehingga kemudian apa? Saya pengajian bersama mereka, ya otomatis mau nggak mau menyesuaikan. Apalagi yang terbaru Pak Lurah, sing melu ngaji nyong, ya Allah, janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Sally Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Pak Lurah Slamet. Siapa? Lucinta Luna. Hah? Gayanya Slamet idolanya Nyong Riyati. Siapa kayak Riyati? Oh, istrinya? Ya karena istrinya datang. Coba kalau enggak, ya Lucinta Luna. Endi wong ya? Riyati. Wong sing dia. Oh itu. Ya Allah. Saya makan ayu sing nang kaya ngene ya. Ini adalah ungkapan yang paling pas adalah sabar dan syukur. Pak Slamet dapat Riyati, bersyukur. Riyati dapat Slamet, sabar. Dadi sesuk Slamet mlebu surga mergo syukure, Riyati mlebu surga mergo sabare. Gitu, Mat. I love you full, Mat. Begitu pulang Riyati langsung kudu ngundang Gus Miftah, Mat. Tapi ya antrinya suwe, Mat. Aku tuh siapa? Tahun depan. Selamat datang, Mat. Ya nggak apa-apa Pak Slamet ya. Saya itu paling susah bagi jadwal. Bingung saya. Sehari yang orang minta jadwal itu 500 permintaan. Kalau sebulan berarti 15.000. 1 tahun saya hanya bisa ngaji 1000 kali. Berarti kalau jadwal 1 bulan saya tulis semua 15 tahun jadwal saya penuh. Pertanyaan nih, Inyong kelone kapan? Kata boleh ke Primen. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kita harus keren. Oh kemudian nuwun sewu, wonten kitab taklim nih kok. Ra'aitu ahakul hak, hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Jadi nyuwun sewu. Satu ketika, tak jenengan nuwun sewu. Tanya kepada orang BUMN pejabat-pejabat di Jakarta. Kiai yang paling larang sinten? Gus Miftah. Saya kemarin diundang Pak Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 yang Anda bisa lihat ceramahnya di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, di TV. Nyuwun sewu. Di hadapan Presiden, Kabinet Indonesia Bersatu, di hadapan para pengusaha luar dan dalam negeri. Saya bilang, Kiai Eno harus mahal. Ngaji 7 menit, pulang dikasih uang saku 150 juta. Lah ning si remeng. Murah dinyang. Pak Lurah sama arane Solekin Primen. Boten lah, boten masalah niku. Masalah mau saya begini. Mumet dah sih. Masa cangkeme Solekin melas urunane. Kan aku jadi nggak enak, Kin.
Maksud saya begini Bapak Ibu, saya juga tahu diri lah. Saya punya banyak binaan desa-desa terpencil, itu nyuwun sewu. Setiap bulan saya kirimi uang, saya pengajian di daerah-daerah terpencil, saya datang sukarela. Ya subsidi silang lah. Maksud saya begini, bahwa ternyata kiai itu juga bisa keren. Awalnya begini Pak, pulau cerita. Dulu saya diundang sama pengusaha kaya, pejabat di Jakarta. Ngaji sama dangdutan. Yang diundang Gus Miftah sama artis dangdut. Selesai ngaji, artis dangdut dikasih fee 150 juta. Saya dikasih uang 75 juta. Tak kembalikan sama pejabatnya, sama pengusahanya. Loh kenapa Gus? Anda tidak fair. Kenapa Gus? Kiai kon ngaji membangun moralitas bangsa dihargai murah. Sementara penyanyi dangdut cuma nyanyi 5 lagu, buka didik, jos. Kok dihargai lebih mahal? Saya bilang sama orang, kalau begini cara Anda menghargai kiai, maka selamanya anak-anak Indonesia cita-citanya pengen jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Harus ada yang berani Pak. Walaupun kita juga tahu diri kok kalau pengajian di daerah-daerah desa terpencil, kayak pulau teng Gunung Kidul, Pucuk, atau kemudian saya kayak besok harus ke Manokwari, dia tahu diri. Maksud saya apa? Bahwa ketika kita meyakini keesaan Allah, keakbaran Allah, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunya. Ayo. Dadi lan saniki kula teng BUMN iku larange ra umum. Kalau nggak mau ya nggak usah, kula tak ngaji teng pondok mawon. Wong pondok-pondok ngajine, mereka punya kepentingan. Kaya saniki bupati ajeng kampanye, ngundang kiai, kon nekake wong kathah. Calon bupati ini punya kepentingan politik, kiai ini kon teko sak ikhlase. Padahal kayak bupati gubernur teng Sumatera niku ngundang kula ngaji niate mung siji, mendatangkan jamaah yang banyak untuk kepentingan politiknya. Lah kiai kon teko sak ikhlase. Fair apa mboten, Mbak? Enggak fair. Kalau sama-sama kan ngaji, Gus, ya mendingan aku ning omah mulang santri. Kalau nggak mau ya sudah. Maksud saya apa? Bahwa ini harus saya sampaikan supaya jenengan yo pede sok duwe anak. Sopo ngerti sok anakmu rezekine luwih hebat tinimbang Gus Miftah. Harus berani Pak. Maka kemudian ya Ida ngomong apa? Ya kudu ana sing kaya Gus Miftah. Habib Lutfi apa? Ya kudu wani. Sehingga apa? Anak-anak pesantren sekarang punya idola baru. Ternyata jadi kiai ora ingah ini kayak lebih si remeng. Umpamane. Tapi ya Mbah, lebih itu ya penting, jangan menghina. Karena falikuli sayin maziyah, falikuli sayin pak-pakun. Ono sing kaya Mbah Lebih, ono kemudian yang kayak takmir masjid. Semuanya dikasih kelebihan oleh Allah. Anda jangan menghinakan Mbah Lebih. Lo mantu polisi banggane ra omong. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Mantumu sapa? Lebih. Polisi mati sing bungkus apa? TNI mati yang bungkus apa? Selamat mati sing bungkus apa? Lebih mati bungkus dewek. Maksud saya apa? Anda jangan pernah takut miskin ketika anaknya masuk pondok pesantren. Sarjana hukum pulang ke Siremeng, pusing mau jadi apa. Tapi kalau Anda punya anak santri, Masya Allah, pulang ke Siremeng, wancine khotbah Jumat rono khotib, santri siap untuk menjadi khotib. Gus, orang duit belas santri, ra iso mangan, santai. Awang NU kok orang duit belas, gak duit belas, delalah tonggone mati, mangan. Bener Bapak, NU dilawan. Wong NU kan didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan manakipan mangan, istighosahan mangan, tanggane lara jaluk didongake mangan, sing lara mati mangan mani, pitung dina ngan rupane kayak besek kabeh ya. Oleh pituduhe guru, maka harus dekat dengan guru mendapatkan petunjuk. Bahkan dalam kitab taklim itu disebutkan seorang murid mempunyai kepentingan apapun harus matur kepada guru. Dan kita bersyukur Bapak Ibu hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama,
lingkungan dan ekosistem yang sangat menghormati guru. Mula guru-guru ini jenengan dongain Habib Lutfi Al-Fatihah, Gus Mus Al-Fatihah, supaya apa? Mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kulo niku lah mergo suwi Habib Lutfi to. Kulo niku tahun 2000 pertama kali kenal kali Abah Lutfi. Ketemu pertama kali kulo waktu itu sowan kali almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal, Dalang Kondang. Termasuk tongkat sing kulo gawa niku tongkate Ki Entus. Iki sebulan sakderenge sedo, sebelum meninggal. Kenapa ini selalu saya bawa? Bukan karena saya sakit, tidak. Cangkeme dengkleng enggak? Ora. Jadi saya itu dulu sakit sebulan sebelum Ki Entus meninggal dunia. Entus itu santri saya ngaji hikam pertama kali. Padahal saya dulu di pondok nggak pernah diajari hikam, tapi kiai saya perintah saya untuk ngaji kitab hikam. Lah orang yang pertama saya ajari kitab hikam itu almarhum Ki Entus. Itu dalang yang mau ngaji ya Entus itu. Lah sebelum meninggal saya dikasih tongkat ini. Kenapa ini selalu saya bawa? Saya hanya berdoa kalau pengajian saya dapat pahala dari Allah, mudah-mudahan Ki Entus Susmono dapat jariahnya. Jadi kalau Solikin selamat pengen mendapatkan jariah dari saya, yang ngasih apa gitu loh. Halus temen ya. Riyati kayak gue. Saya sowan, ini kehebatan guru al-ilmu bila saykin fasehu syaiton. Supaya konco-konco Banser, sahabat Ansor, Bapak Ibu, Fatayat Muslimat, semua nih jenengan cedak sama guru. Saya itu sowan Habib Lutfi pertama kali, Pak Kapolsek. Baru lihat saya dari jauh, Habib Lutfi sudah teriak, juragane teko. Padahal saat itu saya miskin pakai banget, Pak. Saya itu nikah aja nggak pakai undangan, nggak berani ngundang orang karena saking miskin. Padahal mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Orang kedua. Dan saya mohon maaf, setiap kali sowan guru saya, walaupun amplop 50.000 waktu itu, walaupun hutang sekalipun, pasti saya bawa, Pak. 50.000 alam tempel untuk kiai saya. Termasuk ke Abah Lutfi. Satu ketika nyuwun sewu, anak saya usia 1 sampai 2 tahun, susune habis, saya punya uang 50.000. Waktu itu saya mau sowan Habib Lutfi. Pilihannya cuma 2. Beli susu untuk anak saya, atau uangnya yang 50.000 untuk salam tempel guru saya. Saya milih untuk menjadikan untuk salam tempel guru saya. Saya lebih percaya dengan ridhonya guru saya, dengan barokahnya guru saya. Sehingga yang terjadi apa? Anak saya nggak punya susu. Sampai pada akhirnya bengi aku rebutan susu karo anakku. Karena Anda tahu, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Nyuwun sewu, Pak. Kalau hari ini saya mendapatkan sekian banyak kemudahan dari Allah, itu ya salah satunya dari doanya Habib Lutfi. Doaul mar'i li akhi ka du'aihi li nafsihi. Saya miskin gak punya apa-apa, tapi Allah kemudian ketika berkehendak, ketika seorang murid taat kepada gurunya, Joko Tingkir jadi raja. Coba, Raden Patah jadi orang hebat karena manut dengan guru-gurunya, Wali 9. Raden Patah itu mbah saya nomor 17. Miftah punya bapak Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo. Kalau Anda pergi ke Ponorogo, ke desa Tegasari, itu ada makam wali namanya Muhammad Besari. Punya murid namanya Kanjeng Nyuwun Sewu, namanya Ronggo Warsito, namanya Pangeran Diponegoro.
Muhammad Besari itu nomor 9 dari saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, nomor 10. Nomor 11 punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah punya bapak, Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Itu berarti nomor 12. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Raden Patah jadi orang besar karena manut dengan guru. Pangeran Diponegoro jadi orang top karena manut dengan guru. Tepatnya dia ngaji sama cucunya Mbah Muhammad Besari, anak dari Kiai Ilyas, namanya Hasan Besari. Ini jadi orang top gara-gara manut dengan guru. Nama aslinya adalah Antowiryo. Beliau ngaji pertama kali di Ponorogo, Mbah Hasan Besari, pindah ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Kartosuro, pindah ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain, pindah ke Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Nama komplenya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Selamat apa? Sejuta. Oleh pituduhe guru. Oh, yang terakhir K. Nopo? Watulus zamani. Orang mondok itu harus suwe. Suwe itu bahasa Jawanya apa? Katek. Pene pondok niku pinter, one oleh pituduhe nuwun sewu open, ene temen-temen ni dene duit, one oleh pituduhe guru, kane katek. Mila wong mondok kuwi kudu suwe. Yang lama. Sekarang santri di pondok sebulan pamit mulai. Mbaknya nikah pamit, mbahnya sakit pamit, wedhuse meteng pamit, kucingnya mana pamit. Ya gimana ilmunya mau masuk? Dulu saya diperintah kiai saya, Miftah, kamu jangan pulang sebelum 3 tahun 10 hari. Saya nggak banyak tanya Pak. Ya sudah manut. 3 tahun 10 hari kamu gak usah pulang. Nggih, selesai. Katek harus lama. Maka kalau proses ini kita lakukan, insya Allah santri itu nyuwun sewu. Definisi saya sebagai penutup, S-nya salikun ilal akhirah, orang yang senantiasa berjalan menuju akhirat. A-nya anibun ilallah, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. N-nya naibun anil masyayikh, akan menjadi pengganti para guru, karena murid hari ini adalah guru di masa depan. T-nya adalah tarikun anil ma'as, meninggalkan kemaksiatan. R-nya adalah rohibun fil khairat, suka dengan kebaikan. I-nya adalah ikla'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Insya Allah akan muncul orang-orang yang luar biasa dari si Remang. Amin Allahumma amin. Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Kayak gitu gak diaminkan ya Allah. Telat malaikatnya minggat yuk. Amin ngapa? Ulang ya, yang kompak ya, diaminkan ya, bareng-bareng ya. Aja telat ya. Prok anaknya jadi apa? Kiai kok Pak Tarno keprimen. Bocah cilik diwulang ngaji, urung goblok, kiai baru amin. Sesuk yen gedhe dadi
pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek solawatan. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Musiknya pojlok, pas selesai baru musiknya mau. Maklum ya bayarin murah ya. Sudah jam 6:30. Belum sholat asar. Kalau saya sudah Pak Jamaah, kan kamu belum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia terima kasih, warga masyarakat terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.